Hai teman-teman, sebelumnya perkenalkan, saya Hawa. Pada kali ini, saya akan mengajak kalian semua melihat kegiatan selama magang di PT Wulandari Bangun Laksana. Saya akan menunjukkan berbagai tugas dan pengalaman yang saya peroleh selama magang, khususnya di bagian finance. Yuk ikuti keseruannya sampai akhir. PT Wulandari Bangun Laksana adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa, konstruksi, dan pengembangan properti yang berfokus pada pembangunan berbagai proyek untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Contohnya pembangunan gedung, perkantoran, kawasan perumahan, fasilitas industri, serta infrastruktur pendukung lainnya. Jadi, untuk teman-teman yang belum tahu, PT Wulandari Bangun Laksana ini beralamat di Palm Tower Office, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 47, Balikpapan, Superblok. Tepatnya di Palm Tower Office, lantai 10. Khusus untuk mahasiswa magang, jam kerja pada PT Wulandari Bangun Laksana ini mengikuti jam karyawannya, yaitu dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore. Karena jarak kos dengan kantor lumayan jauh, biasanya saya berangkat dari jam 8:15 dan sampai pada jam 8:30 atau 8:40. Dan biasanya saya menyempatkan diri untuk sarapan agar lebih fokus ketika menjalani kegiatan magang. Kegiatan pertama yang biasa saya lakukan adalah melakukan filing atas dokumen-dokumen yang masuk di ruangan finance dan accounting. Jadi, dokumen-dokumen tersebut akan dipilah sesuai dengan jenis dokumen, seperti jurnal voucher, BKK, ataupun BBM, dan dipisahkan juga apakah dokumen tersebut termasuk dokumen untuk departemen estate ataupun departemen developer. Kemudian setelah dipilah, dokumen-dokumen tersebut akan masuk dalam bantex sesuai dengan jenis bantexnya. Untuk estate berwarna biru dan juga untuk developer berwarna hitam. Kegiatan selanjutnya adalah melakukan cross-checking atas dokumen-dokumen pada bantex developer maupun bantex estate dengan tujuan untuk memeriksa apakah dokumen-dokumen tersebut telah lengkap atau masih ada beberapa yang belum lengkap, sehingga apabila memang dokumen-dokumen tersebut ada yang belum lengkap, biasanya saya akan mengonfirmasi kepada accounting dan accounting akan melakukan konfirmasi ulang kepada para AR, sehingga para AR akan segera melengkapi dokumen-dokumen yang memang belum lengkap tersebut. Lalu selanjutnya saya juga pernah memeriksa jurnal pada penerimaan sewa di muka untuk tenan-tenan pada e-work dan juga Penta. Jadi saya akan memeriksa apakah nilai jumlah tagihan pada tenan tersebut telah sesuai ataupun belum sesuai. Dan apabila terdapat ketidaksesuaian, maka saya akan melapor kepada accounting. Lalu selanjutnya adalah membuat surat standing instruktural internal yang berguna untuk menagih tagihan-tagihan pada perusahaan afiliasi mulai dari segmen 1, segmen 2 maupun segmen 3. Dan pada video tersebut saya sedang melakukan perhitungan atas bukti transfer yang digunakan sebagai pendukung pada surat standing instruktural internal pada perusahaan afiliasi segmen 1, segmen 2, dan juga segmen 3. Pada awal bulan, biasanya saya dan rekan saya akan membantu para AR untuk melakukan penyusunan invoice tagihan air dan juga listrik, apartemen maupun ruko sekitaran BSB. Saya akan membantu melakukan stempel, scan invoice, dan memasukkan invoice ke dalam amplop sesuai dengan alamat dan juga nama pelanggan dari hunian apartemen ataupun ruko di sekitaran BSB. Lalu selanjutnya adalah menghitung ulang komisi dari personal trainer di CNC. Apakah memang benar komisi yang dihitung oleh admin dari CNC telah benar ataupun masih terdapat kekeliruan? Jadi saya akan menghitung dari absen-absen personal trainer yang sudah ada di kertas tersebut dan akan menandai jika memang perhitungan dari komisi tersebut benar dan juga tidak ada kekeliruan.
Biasanya dihitung dari besarnya jumlah member yang berlatih pada personal trainer tersebut, juga beberapa jumlah member yang mendaftar ke CNC. Selanjutnya adalah membuat tanda terima pada buku jurnal yang diberikan. Jadi sebelum diantar kepada orang yang dituju, biasanya saya ditugaskan untuk menuliskan buku jurnal yang berisi tanda terima atas dokumen kepada orang yang dituju. Selanjutnya adalah menyusun rekapan pembayaran apartemen Ruby dan juga Aeropolis yang biasa kami sebut cash receipt. Saya menyusun dan melakukan paraf pada invoice tersebut serta menandai rekening koran menggunakan stabilo bahwa uang pembayaran tagihan tersebut telah masuk ke rekening perusahaan. Setelah semua itu telah tersusun, maka step terakhir adalah masukkan ke dalam Bantex atas cash receipt tersebut. Lalu beberapa pekerjaan lain yang biasa saya lakukan adalah yaitu menginput pada aplikasi Accurate pengeluaran-pengeluaran seperti BBM ataupun sebagainya, lalu penginputan bukti potong ke dalam Excel, serta penginputan rekening koran, dan yang terakhir adalah mencari dokumen yang diminta oleh audit sesuai dengan kodenya. Saya mengucapkan terima kasih kepada PT Wulandari Bangun Laksana atas kesempatan yang diberikan untuk melaksanakan program magang MBKM. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan pengalaman berharga selama kegiatan magang.